Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai umat muslim, kita sudah pasti tahu, puasa di bulan Ramadan adalah perintah Allah yang wajib kita jalani. Pada bulan Ramadan, ada satu malam yang dikhususkan, yaitu malam di mana pahala, amal ibadah kita akan dilipat gandakan sama dengan ibadah 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril, dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran Surah Al-Qadr, ayat 1-5. Malam Lailatul Qadar terdapat pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Lalu kenapa malam Lailatul Qadar bisa disebut malam 1000 bulan? Tonton videonya sampai selesai agar tidak sesat. Kisah ini berasal dari cerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang seorang nabi yang hidup di zaman Romawi yang bernama Samun Ghazi alaihi salam. Nabi Samun adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Kisah tentang 1000 bulan berawal dari seorang Nabiullah yang bernama Nabi Syamun al-Ghazi. Nabi Syamun al-Ghazi memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamson atau Syamun. Dalam bahasa Ibrani, disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias, disebut Simshon. Dalam Alkitab Nasrani, disebut Samson. Nama Syamun sendiri artinya, yang berasal dari matahari, sedangkan al-Ghazi, yang berasal dari Ghazi atau Gaza di Palestina. Suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Syamun." Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Samun al-Ghazi. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Samun Ghazi alaihi salam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Nabi Syamun al-Ghazi alaihi salam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Syamun memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta, bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya, pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula, Allah memberikan makanan dan minuman. Syamun seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syamun juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Samun adalah seorang pembela agama Tauhid mengesahkan satu Tuhan yaitu Allah. Berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata, tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Samun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syamun al-Ghazi, membuat para kaum kafir kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya, dibuatlah rencana untuk membunuh Syamun.
Sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Samun. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Samun Gozi, akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Samun, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir. Akhirnya istrinya sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Syamun untuk ikut membantu membunuh Syamun. Samun Gozi terpedaya oleh istrinya dan dikhianati istrinya sendiri. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Syamun suaminya sendiri. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Syamun sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat, ikatlah tangan dan kakinya. Ketika dia tidur, nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama istri Syamun gagal karena ketiduran, karena Nabi Samun, suaminya terlalu lama mengerjakan salat malam, sehingga dia tertidur. Keesokan harinya, istri Syamun melapor kepada kaum kafir, bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Pada hari kedua istri Syamun berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Syamun bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Syamun kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Syamun dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya. Dengan satu ucapan doa, kemudian Syamun lalu bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun, setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai. Istri Syamun bersedia melakukannya lagi. Di hari ketiga, istri Syamun berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Syamun dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu." Namun, dengan sekali hentakan Syamun dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Syamun segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Namun istrinya tidak mau menyerah begitu saja. Lantas dia membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan yang dimiliki suaminya. Setelah dibujuk, Syamun bercerita, jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Samun berkata, "Wahai istriku, aku wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini." Syamun memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Syamun berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Syamun tidur mulailah istrinya mengikat tangan Syamun dengan 4 helai rambut Syamun dan mengikat kakinya dengan 4 helai rambut milik Syamun, sementara ia tetap dalam tidurnya. Setelah terbangun, Syamun bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istrinya, yang mulai ketakutan. Setelah itu Syamun berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu, namun dia tidak berdaya. Namun istrinya langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syamun al-Gozi lalu dibawa ke istana dihadapkan ke raja para kafir. Kemudian diikat pada tiang utama istana, dan dipertontonkan kepada halayak istana. Lalu Nabi Syamun dipotong kedua telinga, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Begitu hebatnya siksaan tersebut, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat perantaraan malaikat Jibril, berbicara dengan suaranya, yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syamun al-Gozi. "Hai Syamun, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syamun menjawab, "Ya Allah,
berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini. Dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu ya Rob. Permintaan Nabi Syamun dikabulkan. Kekuatannya kembali berlipat-lipat. Tali dan tiang yang mengikatnya ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir, dan semuanya mati. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Dan termasuk istrinya, hanya Syamun sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong, dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Syamun al-Ghazi bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syamun alaihi salam menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak salat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Beliau menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Ketika Rasulullah selesai menceritakan cerita Nabi Syamun Ghazi alaihi salam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syamun Ghazi." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar yang jika kita mendapatkannya, maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Setelah mendengar kisah Nabi Syamun al-Ghazi, para sahabat Rasulullah menangis terharu. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menurunkan surat Al-Qadar. Mendengar berita itu, Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar, agar mendapatkan pahala seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada waliullah Syamun al-Ghazi. Apabila fajar telah terbit di malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul kemari dan kumpul kemari." Para malaikat, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini, dari umat Nabi Muhammad?" Malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok." Para malaikat bertanya, "Siapa 4 kelompok itu ya Jibril?" Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak, mabuk-mabukan. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Itulah penjelasan mengenai Nabiullah Syamun alaihi salam dengan malam Lailatul Qadar, dan semoga kita bisa mendapatkan malam yang Allah spesialkan tersebut untuk umat Nabi Muhammad pada bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.